Halo, pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah perusahaan tambang batubara raksasa yang polutif banget tiba-tiba bisa mangkas rugi bersihnya sampai lebih dari 83% cuma dalam waktu 1 tahun? Wah, itu angka yang lumayan gila ya buat ukuran 1 tahun doang. Iya kan? Jawabannya ternyata tuh cukup di luar dugaan. Mereka secara agresif ngelepas aset batubaranya dan mendadak jadi penguasa bisnis limbah medis terbesar di Singapura. Benar-benar transisi yang ekstrim. Betul. Makanya hari ini buat kamu yang lagi dengerin, kamu bakal dapat perlakuan khusus nih. Untuk sesi bedah tuntas kali ini, kita berdua bakal bertindak kayak mentor saham pribadi buat kamu. Sip, kita bakal bongkar semuanya bareng-bareng. Nah, objek analisis kita hari ini adalah anomali data kuartal pertama tahun 2026 dari PT TBS Energi Utama Tbk. Atau yang mungkin lebih kamu kenal di layar aplikasi trading pakai kode saham TOBA. TOBA ya. Dan pergeseran struktur bisnis yang ekstrim ini bukan cuma sekedar narasi di atas kertas loh. Angka-angkanya udah mulai masuk ke laporan keuangan konsolidasi mereka. Bener banget, tumpukan sumber kita hari ini tuh padat parah. Kita udah ngumpulin laporan riset analis dari Samuel Sekuritas, Mirai Asset, terus ada UOB Kehian juga. Super lengkap. Nggak cuma itu, kita juga udah nyaring rilis laporan keuangan Q1 2026, berita ekonomi dari kabar bursa, CNBC, Kontan, sampai mantau langsung sentimen real dari forum retail Stockbit. Wah, nyelam sampai ke forum retail segala ya. Menarik tuh. Harus dong. Jadi, oke, mari kita bedah tuntas ini. Kita bakal bedah saham TOBA ini dari 4 sudut pandang yang wajib banget dipakai sama seorang trader atau investor. Fundamental, katalis atau rumor, bandarmologi, dan pastinya teknikal. Setuju. Kita mulai dari fundamentalnya dulu ya. Iya, tapi sebelum kita lihat grafik harga yang kedap-kedip merah hijau itu, sebagai investor, kamu harus tahu dulu dong barang apa yang mau dibeli. Benar, jangan beli kucing dalam karung gitu ya. Tepat. Nah, coba kita lihat angka-angka mengejutkan dari Q1 2026 ini. Pendapatan TOBA itu naik 20,5% jadi 86,28 juta dolar Amerika. Laba kotornya naik 46,7%. Lumayan banget itu. Dan yang paling epic, rugi bersih mereka nyusut drastis 83,8%. Dari yang tadinya rugi 58,9 juta dolar, sekarang sisa 9,5 juta dolar aja. Gila sih itu efisiensinya. Tapi kan penurunan rugi ini bukan karena efisiensi operasional biasa kan? Nah, itu dia. Ibaratnya tuh TOBA ini kayak perokok berat yang tiba-tiba mutusin buat jadi pelari maraton. Proses awalnya pasti nyakitin banget ya kan? Pasti batuk-batuk dulu tuh di awal. Bener, mereka harus nyatet kerugian besar tahun lalu karena sengaja ngejual aset PLTU batubara mereka. Tapi ya sekarang paru-paru baru mereka udah jauh lebih sehat. Nah, yang paling bikin takjub dari kasus ini, paru-paru baru yang kamu maksud itu ternyata adalah bisnis pengelolaan limbah. Ini efek langsung dari akuisisi Sembcorp Environment di Singapura. Wah ya, akuisisi yang nilainya fantastis itu ya. Betul. Dan pendapatannya tuh meroket gila-gilaan, naik 447,69%. Bisnis limbah ini sekarang malah nyumbang 93% dari total adjusted EBITDA mereka loh. 93%. Wah, dominan banget. Banget. Dan kalau kita bandingin kualitas pendapatannya, ini beda banget sama zaman mereka nambang batu bara. Harga batu bara itu kan volatil habis, sempat jatuh dari $83 ke $52,9 per ton. Iya, ngikutin siklus komoditas global kan? Nah, sementara bisnis limbah ini sifatnya super defensif, ngasih perusahaan yang namanya recurring income atau pendapatan berulang. Rumah sakit di Singapura kan bakal terus buang limbah medis setiap hari, nggak peduli ekonomi lagi resesi atau enggak. Arus kasnya jauh lebih stabil dan gampang diprediksi. Oke, fundamentalnya jelas lagi fase turnaround atau berbalik arah ya. Terus pertanyaannya, apa bensin yang bisa bikin harga sahamnya ini jalan ke depan? Mari kita bahas soal katalis regulasi dan rumor aksi korporasi. Nah, kalau ngomongin katalis, ada satu katalis raksasa yang lagi nunggu di depan mata. Namanya Prepres 109 tahun 2025 tentang Waste to Energy atau WTE. Oh, aturan soal ngubah sampah jadi listrik itu ya? Betul. Aturan ini tuh benar-benar game changer.
Tarif listrik dari sampah sekarang dipatok tetap di angka $0,20 Amerika per kilowatt hour. Dan yang paling penting, ini menghapus ketergantungan pengembang dari tipping fee Pemda. Oh wow, jadi nggak perlu nungguin anggaran daerah yang sering telat itu ya, langsung dibayar PLN. Fee mereka, si Elektrum itu. Elektrum yang joint venture bareng Goto itu kan? Iya, mereka lagi ekspansi gila-gilaan ke Surabaya pakai skema sewa milik, cuma Rp45.000 per hari. Belum lagi target PLTS Terapung Batam sebesar 46 megawatt peak yang bakal jalan di Q4 2026. Sebentar. Tunggu dulu. Aku lihat ada kejanggalan nih di aksi korporasinya. Aku mau pushback sedikit soal ini. Kejanggalan gimana tuh? Gini, di satu sisi, mereka mau ngelakuin rights issue sebanyak 1,39 miliar saham yang jelas-jelas bisa bikin dilusi. Terus di saat bersamaan, mereka nerbitin obligasi 175 miliar rupiah dengan bunga 9%. Kelihatan kayak lagi butuh duit banget ya? Nah itu. Tapi anehnya mereka juga minta restu buat buyback 825 juta saham. Ditambah lagi mau bagi dividen final 8,88 juta dolar. Maksudku, perusahaannya kan masih rugi bersih. Tapi kok gayanya kayak perusahaan yang lagi kelebihan uang tunai? Ini kan bertolak belakang banget. Kalau kita sambungin ini ke gambaran besarnya, ini sebenarnya bentuk manajemen likuiditas tingkat tinggi loh. Oh ya, coba jelasin pelan-pelan buat pendengar kita. Oke, Toba ini emang punya kas yang kuat, sekitar 103,3 juta dolar. Tapi debt to equity ratio atau DER mereka itu lumayan tinggi, di 2,82 kali. Utangnya lumayan numpuk berarti ya? Betul, makanya mereka butuh rights issue dan obligasi buat modalin proyek hijau masa depan yang padat modal tadi, kayak PLTS dan motor listrik. Karena kalau minjem bank lagi dengan rasio utang segitu, bunganya pasti mahal banget. Oke, masuk akal. Terus kenapa malah buyback dan bagi dividen? Bukannya sayang duitnya dipakai buat itu? Buyback itu sebenarnya dipakai sebagai buffer, buat ngejaga psikologi pasar, ngasih sinyal ke investor kalau harga saham mereka saat ini tuh benar-benar undervalued atau kemurahan. Semacam intervensi biar harganya nggak makin hancur ya? Tepat. Nah, soal dividen itu ibarat reward atau hadiah buat investor lama. Bayangin, kamu udah hold saham ini dari zaman batubara, terus harus ngelewatin masa transisi yang berdarah-darah ini. Dividen itu ucapan terima kasih karena udah sabar nemenin. Oh, oke. Paham. Narasi fundamental sama katalisnya emang indah banget dengerinnya. Tapi, buat kamu yang dengerin, aku mau ngingetin satu hal. Di bursa saham itu yang ngegerakin harga pada akhirnya adalah supply dan demand. Bener banget. Cerita bagus belum tentu langsung bikin harga naik. Logis sekarang. Berdasarkan data market yang kita tarik, pergerakan smart money di Toba ini lagi campur aduk banget atau mixed. Mix gimana tuh datanya? Asing tercatat net sell atau jualan terus sekitar 1,06 miliar rupiah. Ini jelas nandain ada fase distribusi. Tapi anehnya nih, volume dari broker lokal justru net positif. Mereka akumulasi sampai 42.662 lot. Jadi asing buang barang, tapi pemain lokal malah nampung ya? Betul, dan efek buangan asing ini kerasa banget di retail. Kalau kamu baca sentimen nyata dari forum Stockbit, wah, psikologi pasarnya lagi ancur banget. Banyak retail yang frustrasi berat. Emangnya pada ngomong apa aja di sana? Aku bacain beberapa ya. Ada yang nulis, ayo CL semua, maksudnya cut loss bareng-bareng. Terus ada yang curhat, muak bet gue di sini. Sampai ada yang nanya dengan nada melas, yang nyangkut dari bulan apa guys? Wah, auranya gelap banget ya di forum? Parah. Ibaratnya nih, situasi Toba sekarang tuh kayak teater yang lagi kebakaran kecil. Penonton asing pada lari berebutan nyari pintu keluar, nah penonton retail panik, ikut-ikutan lari sambil nangis di pojokan. Terus penonton lokal yang model besar tadi ngapain? Mereka justru santai, sambil jalan ke depan mereka borong kursi VIP di barisan paling depan dengan harga diskon gila-gilaan. Karena mereka tahu apinya tuh sebenarnya udah padam. Analogi yang pas banget, dan fenomena retail yang teriak cut loss berjamaah di forum itu sebenarnya sinyal penting loh. Sinyal gimana? Asing mungkin keluar karena urusan makro atau rotasi portofolio global mereka. Tapi pas retail udah menyerah dan muak, itu biasanya indikator klasik kalau saham tersebut lagi masuk fase bottoming atau pembentukan dasar harga. Masa pembentukan dasar harga justru pas orang-orang lagi pada takut. Justru itu, ini adalah momen favorit buat para penganut strategi kontrarian. Beli di saat orang lain ketakutan setengah mati.
Wah, ini langsung bawa obrolan kita ke tahap eksekusi nih. Sebagai mentor, setelah kita tahu perusahaannya bagus dan retail lagi panik, di harga berapa tepatnya kita harus berani tekan tombol buy? Kita masuk ke pembahasan teknikal ya. Boleh. Secara teknikal, kalau kita lihat tren besar di grafik bulanan atau mingguan, Toba ini emang lagi downtrend parah. Iya, hancur banget dari level 1.400 sampai 1.500, turun terus ke area 565 sampai 585. Anjlok sekitar 61% loh itu. Betul. Secara psikologis, ngelihat turun 60% itu emang bikin mules. Tapi kalau kita zoom in ke grafik harian, Toba lagi ngebentuk pola yang namanya falling wedge. Falling wedge itu bukannya pola bullish reversal ya? Potensi harganya bakal berbalik arah naik. Tepat sekali, tekanan jualnya udah mulai mengecil. Dan kalau kita cek data order book, ada titik tarik-menarik utama atau dinding tebal di area 840. Oke, mari kita bikin trading plan-nya buat pendengar. Siapin catatannya. Strateginya adalah swing trade atau kontrarian accumulate. Area beli atau buy zone kita ada di support kuat, yaitu di kisaran 526 sampai 556. Nah, untuk target jualnya gimana? Target jual atau take profit jangka pendeknya ada di 645, kalau mau agak menengah bisa ke 730 sampai 760. Ini sesuai banget sama target analis Mirae dan Kisi. Wah, divalidasi analis sekuritas juga ya angkanya? Betul, dan untuk jangka panjang, peluang ke 1.000 itu sangat terbuka. Bahkan Samuel Sekuritas ngasih target super agresif di 2.100. Tapi tunggu, trading plan nggak bakal lengkap kalau nggak ada batas ruginya dong? Nah, stop loss ini wajib ketat ya. Langsung cut kalau harga tutup di bawah 498 alias level ARB-nya. Tapi di sini aku mau ngasih pertanyaan kritis nih ke kamu. Gimana tuh? Beli saham yang lagi downtrend parah kayak gini tuh kan ibarat menangkap pisau jatuh ya. Catching a falling knife. Darah kita bisa berceceran kalau sangat tangkap. Gimana caranya kita tahu kalau ini bukan value trap? Jebakan harga murah yang ternyata bisa makin murah. Ini pertanyaan penting banget yang membedakan trader pemula sama profesional. Disinilah kedisiplinan kita diuji. Kita emang menangkap pisau jatuh, tapi kita nggak pakai tangan kosong. Terus pakai apa dong? Kita pakai sarung tangan yang namanya strategi pembelian bertahap atau buy on weakness. Kamu cuma beli pas harga masuk area support 526 tadi dan nyicil perlahan. Nggak langsung all in masukin semua modal. Oke, jadi manajemen porsinya dijaga ya? Banget. Dan yang paling krusial, patuhi stop loss 498 itu tanpa kompromi. Kalau ternyata harganya tembus ke bawah 498, berarti pola falling wedge-nya gagal total. Harus langsung buang kiri ya, nggak pakai nunggu besok. Iya, langsung keluar. Nggak ada excuse. Itu cara kita menghindari value trap. Sip, jelas banget. Jadi buat ngerangkum sesi mentoring kita hari ini, buat kamu yang dengerin, Toba ini adalah saham turnaround dengan profil high risk, high reward. Betul. Fundamental hijaunya dari limbah sama WTE tadi udah terbukti bisa nyetak duit dan di backup penuh sama Perpres 109. Meskipun secara teknikal dan bandarmologi masih kena gebuk jualan asing yang bikin retail panik. Tapi ya justru kepanikan itu yang ngasih peluang diskon buat kamu yang berani ambil posisi contrarian, tentunya dengan manajemen risiko yang super ketat. Nah, sebelum kita selesai, Atu mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat direnungkan sama kamu nih. Waduh, apa tuh? PR lagi nih buat pendengar. Iya dong, biar pada pinter. Gini, kita kan tadi udah bahas betapa agresifnya Toba bertransformasi ninggalin batubara demi proyek hijau yang super mahal kayak PLTS dan WTE. Iya, capex-nya gede banget kan? Nah, gimana jadinya kalau infrastruktur grid listrik nasional atau jaringan PLN kita ternyata lambat banget buat nyerap energi hijau ini? Atau bayangin kalau tiba-tiba ada perubahan kebijakan subsidi pemerintah di tengah jalan? Wah, bener juga ya. Proyeknya udah jalan tapi PLN-nya nggak siap nampung. Tepat. Pertanyaannya, apakah arus kas dari bisnis pengelolaan limbah di Singapura itu bakal cukup kuat buat nutupin beban utang proyek energi terbarukan yang tertunda? Itu pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap tuh. Silahkan jadikan ini PR, analisis sendiri ya, karena kamu adalah investor yang cerdas. Keputusan tetap ada di tangan kamu. Selalu teliti sebelum mengeksekusi pasar. Betul banget. Oke, kita pamit dulu ya. Semoga sesi mentoring khusus ini bikin portofolio kamu makin sehat. Sampai jumpa di Bedah Tuntas kita selanjutnya.